Nah, kapan sih kita bisa menggunakan uji Ci-kuadrat? Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama itu jika data observasi berskala ukur nominal. Ya, skala ukur nominal itu tidak ada ini ya, tidak ada tingkatan. Jadi hanya kategorik saja gitu. Jadi seperti iya atau tidak, kemudian seperti profesi, dokter, petani, guru, dan lain-lain. Seperti itu ya skala ukur nominal. Kemudian poin kedua adalah kelompok data berasal dari populasi independen. Karenanya disajikan dalam tabel kontingensi K kali K. Kemudian yang ketiga, dapat digunakan baik untuk 2 sampel independen maupun untuk K sampel independen ya. Jadi ada 2 ciri ya. Jadi bisa dipakai untuk 2 sampel independen atau K sampel independen. Untuk kriteria uji Ci-kuadrat, jadi sama saja seperti uji McNemer ya. Uji Ci-kuadrat H0 ditolak jika X kuadrat hitung lebih besar atau sama dengan X kuadrat tabel. Atau jika pada SPSS, jika kita menggunakan SPSS, maka perhitungannya adalah H0 ditolak jika p-value kurang dari atau sama dengan nilai alfa gitu ya. Oke teman-teman, kita langsung aja ke contoh kasus untuk menerapkan uji Ci-kuadrat menggunakan software SPSS. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke uji Ci-kuadrat untuk menggunakan SPSS-nya. Di sini saya sudah punya contoh soalnya. Bentar. Di sini ada penelitian dilakukan untuk mengetahui adakah hubungan antara tingkat pendidikan masyarakat dengan jenis bank yang dipilih untuk menyimpan uangnya. Pendidikan masyarakat dikelompokkan menjadi 2, yaitu lulusan SLTA dan perguruan tinggi. Sampel pertama sebanyak 80 orang lulusan SLTA dan sampel kedua sebanyak 70 orang lulusan perguruan tinggi. Berdasarkan angket yang diberikan kepada sampel lulusan SLTA, maka dari 80 orang itu yang memilih bank pemerintah sebanyak 60 orang dan bank swasta 20 orang. Selanjutnya, dari kelompok sampel lulusan perguruan tinggi, dari 70 orang itu yang memilih bank pemerintah sebanyak 30 orang dan bank swasta sebanyak 40 orang. Pertanyaannya, apakah terdapat perbedaan tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih 2 jenis bank? Di sini kita dapatkan hipotesis penelitiannya, yaitu terdapat hubungan antara tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih jenis bank dalam menyimpan uang. Di sini ada hipotesis statistiknya, yaitu H0, yaitu VA sama dengan VB. Proporsi orang adalah dalam tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih bank dalam menyimpan uang seimbang. Kemudian H1-nya, proporsi orang dalam tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih bank dalam menyimpan uang sangatlah berbeda. Kemudian alfa atau taraf nyatanya kita gunakan 5%. Oke, kita langsung masuk ke variable view. Di sini saya sudah memasukkan 3 variabel. Yang pertama ada pendidikan, kemudian yang kedua ada bank, dan yang ketiga ada frekuensi. Lalu di sini ada label. Di label ini yang pertama tadi pendidikan, saya asumsikan tingkat pendidikan. Kemudian pada bank yaitu jenis bank yang dipilih. Untuk frekuensi dikosongkan saja. Kemudian untuk values, untuk bank atau maksud saya untuk pendidikan, itu tingkat pendidikan, untuk angka 1 adalah simbol untuk masyarakat lulusan SLTA. Dan untuk angka 2 adalah simbol untuk masyarakat yang lulusan perguruan tinggi. Kemudian di jenis bank yang dipilih, untuk yang pertama itu simbol untuk bank pemerintah. Dan angka 2 adalah simbol untuk bank swasta.
Kemudian di sini skala ukurnya yang pertama dan kedua adalah nominal, kemudian yang frekuensi adalah skala. Oke, kita langsung ke data view. Nah, di sini tadi pendidikan yang pertama itu adalah lulusan SLTA. Dan bank ini, nomor pertama ini adalah yang memilih bank pemerintah. Frekuensinya tadi ada 60 ya. Kemudian lulusan SLTA yang memilih bank swasta ini ada 20 orang. Jadi totalnya ada 80. Benar ya, tadi ada 80. Kemudian yang pendidikannya perguruan tinggi yang memilih bank pemerintah ada 30 orang. Dan untuk yang perguruan tinggi memilih bank swasta ada 40 orang. Oke, kita langsung ke klik data, kemudian weight cases. Oke, lalu kita klik ini weight cases by, masukkan frekuensi ke frekuensi variable. Kita langsung klik OK. Selanjutnya kita klik analyze. Kita klik descriptive statistic. Kita klik cross tabs. Nah, untuk tingkat pendidikan kita taruh di rows. Untuk jenis bank yang dipilih kita taruh di kolom. Kemudian klik statistics. Kemudian kita klik chi-square. Kemudian continue. Lalu klik OK. Teman-teman, ini dia outputnya. Oke, dari tadi hasil outputnya kita dapat 3 ya. Ini ada tabel kontingensinya itu. Ya, SLTA yang memilih bank pemerintah ada 60, yang memilih bank swasta ada 20 dan totalnya 80, benar ya. Untuk yang perguruan tinggi yang memilih bank pemerintah ada 30 orang dan bank swasta ada 40, jadi benar tadi totalnya 70 juga, jadi seluruh sampel totalnya 150. Nah, di sini di statistik uji chi-square test dalam keterangan di kolom A bahwa di sini tidak terdapat ekspektasi kurang dari 5. Artinya ini bisa digunakan ya. Nah, untuk tinjauannya kita bisa lihat version chi-square gitu. Di sini ada 3 kolom ya, ada 3 nilai, ada value, DF, dan asymptotic significant, two-sided. Nah, di sini kita akan gunakan asymptotic signifikannya untuk p-value-nya. Jadi di sini kita dapatkan p-value 0,000. Oke. Kita masuk ke kriteria uji. H0 ditolak jika p-value kurang dari atau sama dengan alpha. Kemudian pada kesimpulan, pada Pearson chi-square tadi ya yang di sini, Pearson chi-square asymptotic signifikannya didapati nilai asymptotic signifikan two-sided adalah 0,0000. Maka p-value sama dengan 0,000 kurang dari atau sama dengan alpha, yaitu 0,05. Oleh karena itu, H0 ditolak. Maka dapat diartikan bahwa proporsi orang dalam tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih bank untuk menyimpan uang sangatlah berbeda. Oke teman-teman, sekian untuk tutorial uji chi-square menggunakan SPSS. Sampai berjumpa di kesempatan yang lainnya.